Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul azim. Fasfa'lana andal karim. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbi bi idznillah wa anzur ilayya sayyidi bima musilatul hadratil aliyah an-nabati. Kepada yang terhormat dan yang saya hormati pimpinan travel Bahruddin hadiri Raudhah mobil haji, pada rekan-rekan jamaah umroh yang saya muliakan. Ingat, kita sudah sekian hari melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, ya telah disebut Arbain. Tinggal besok kita terakhir Isya, itu sudah kita laksanakan 40 waktu sholat berjamaah. Mari kita koreksi sejauh ini, kita apakah sudah melaksanakan arba'in secara rohani. Ini di tanah suci, jaga hati, jaga lesan, jaga perbuatan. Karena di tanah suci ini kita akan diperingatkan oleh Allah. Kalau kita ini tidak bersih, hati kita tidak suci, mungkin Allah akan memperingatkan kita, memberi peringatan kepada kita. Oleh karena itulah, hadirin, orang yang sukses dalam pelaksanaan arba'in, Allah akan mencabut sifat munafik. Dan ini adakah atau sudah hilangkan di dalam diri kita? Orang munafik hatinya bersih, lesannya suci, bersih, antara lesan dan perbuatan itu sama. Apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'd ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maita fakarihu. Di sini kalau kita ini benar-benar mukmin, dijabut rasa munafik, kita pasti dijauhkan oleh Allah dari sifat dzon, sangka-sangka. Sangka-sangka itu sebagian adalah dosa. Apa difirmankan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, kita diperingatkan sebagai orang beriman, janganlah kalian memperbanyak sangka-sangka. Ini perbuatan hati, tidak nampak, saudara. Tapi kita bisa merasakan, kita masih punya rasa sangka-sangka jelek kepada yang lain, atau bangga dengan nafsu yang kita puja-puja, berselimut dengan ibadah di hadapan Allah di tanah suci. Mari kita perhatikan, jangan berbuat sangka-sangka, memperbanyak sangka-sangka, karena sebagian besar sangka-sangka itu adalah dosa. Kedua, wala tajassasu, kita jangan mencari kesalahan orang lain, jangan mencari kelemahan orang lain. Orang munafik biasanya selalu mencari kesalahan orang lain, tapi dia tidak mau, tidak tahu kalau kita ini penuh salah. Wala tajassasu. Oleh karena itu kita masih suka mencari kesalahan orang lain kepada kita. Suka menilai orang lain jahat, salah atau tidak.
Mestinya ketika kita arba'in itu lulus, tentu kita ini akan melihat diri kita itu kecil, melihat diri kita itu dolim, melihat diri kita itu salah. Tapi kita kan sebaliknya, setelah melaksanakan arba'in seakan-akan sudah suci, seakan-akan sudah bebas daripada munafik. Kenyataan hati ini yang penuh dengan kemunafikan. Kita diciptakan oleh Allah adalah penuh dosa. Innal insana ladzalumun kafar. Tapi kita setelah arba'in, kita tidak pernah merasa dolim, tidak pernah merasa sangat kufur. Bahkan kita merasa baik, merasa benar. Orang lain yang kita nilai itu adalah salah dan dolim. Ma'asyiral hadirin, khususnya jamaah umroh IHR, kita koreksi diri kita. Arba'in ini bukan sekedar ritual ibadah lahir, tapi arba'in itu membawa dampak positif pada akhlak kita, terutama pada hati kita. Kita koreksi, jangan-jangan dengan biaya yang mahal. Kita di sini melaksanakan ibadah di tanah suci khususnya Madinah, ternyata masih belum arba'in rohani kita yang kalau lahir sudah masuk ke Masjid Nabawi, bahkan ke Rodo, bahkan sowan kepada Rasul mengucapkan salam. Tapi jujur hati kita, bagaimana salam kita akan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hati kita masih penuh dengan kejelekan, merasa orang lain salah, melihat sangka-sangka jelek itu masih ada. Lebih-lebih perasaan aku merasa mampu. Bagaimana kita akan sampai di sisi Allah kalau kita masih mengandalkan aku, mengandalkan arba'in kita yang kita lakukan, mengandalkan ibadah di tanah suci. Allah tidak bisa disekutukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ingat, Allah itu esa, tidak bisa disekutukan. Mari, masih ada kesempatan satu hari, besok Isya ini sudah terakhir, kita rubah hati kita, kita koreksi jiwa kita. Jangan-jangan arba'in itu hanya pelaksanaan ritual ibadah 40 waktu bersama imam di Masjid Nabawi. Ini hanya lahiriannya saja. Dampak yang mestinya dibebaskan oleh Allah dari sifat munafik, malah kita semakin tebal sifat munafik kita. Memandang orang lain ini kecil, sedangkan kita memandang diri kita besar. Ingat, Nabi Yunus pun bermunajat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka. Ingat, la ilaha illa anta. Tiada Tuhan kecuali engkau. Ketika ikrar tiada Tuhan selain engkau, mestinya hati ini nol, tidak mengandalkan apa-apa. Sedangkan kita akan mengandalkan ibadah, mengandalkan sholat yang 1000 rakaat, 1 rakaat di sini dibandingkan dengan masjid yang ada di Indonesia ataupun yang ada di lainnya, kecuali Masjidil Aqsa. Hadirin, mari kita koreksi. Kurang 1 hari ini, besok bisa kita sudah genap 40 waktu bersama imam. Tentunya sudah banyak merubah akhlak kita, menempa hati kolbun kita untuk menjadi orang yang dibebaskan dari sifat munafik. Sekali lagi saudara saya yang ada di dalam travel jamaah IHR, kita koreksi hati kita. Jangan-jangan kita pulang dari rumah karena melaksanakan ibadah 40 waktu bersama imam di Masjid Nabawi ini, kita tertipu dengan perasaan-perasaan yang sudah baik. Kenyataan arba'in yang hakikatnya ada di hati belum kita laksanakan. Koreksi saudaraku, tentu hari ini tentu semakin tambah baik karena kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul. Tapi dekat ini jangan sampai hanya slogan belaka, hanya angan-angan belaka. Yang dekat itu adalah hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. At-taqwa hahuna. Rasul mengatakan takwa itu di sini sampai 3 kali. Orang munafik adalah jauh dari takwa. Orang yang takwa ini dijabut sifat munafik.
Kita tinggal 1 hari, tentunya pulang nanti ke daerah kita masing-masing. Kita akan menjadi orang yang taqwa. 1, hilang sangka-sangka jelek kepada orang lain. 2 adalah tidak mau menggibah kepada orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'du. Yang di selanjutnya tidak pernah mencari kesalahan orang lain. Dia adalah semakin peka melihat salahnya. Kita semakin peka melihat dosa-dosanya. Sehingga air mata ini berfungsi penjernih hati. Bukan air mata untuk pemuas, seakan-akan kita adalah orang yang sudah suci. Sekali lagi, pada momen di Masjidil Nabawi di tingkat 2 ini, kami ingatkan kepada saudara saya yang mendengarkan tausiah ini, terutama yang ada di travel wihara. Sepulang dari umroh tentu semakin baik, akhlaknya semakin baik, akhlaknya semakin mulia, sehingga kita menjadi umatnya Rasulullah, bukan hanya umat lahiriannya saja, tapi batinnya adalah akhlak yang mulia di sisi Allah. Saya kira pesan dari kami untuk saudara saya, koreksilah sedalam-dalamnya, karena kita jangan tertipu dengan keadaan lahiriah kita, tertipu dengan kopiah kita, tertipu dengan predikat kita. Jangan, karena Allah Maha Suci. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu, ingat, Allah Islam, la syarikalah, tidak bisa disekutukan, tidak bisa disandingkan dengan apapun. Allah Maha Suci, nol, hampir nol, hanya Allah. La ilaha illallah. Semoga kita mati nanti meninggalkan dunia membawa kalimat suci, membawa kalimat yang agung itu, sehingga kita akan diselamatkan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya ucapan, tapi sudah berbentuk hati yang suci, berbentuk lesan yang mulia, berbentuk perbuatan yang baik. Semoga umroh kita di tanah suci yang melaksanakan arba'in yang besok akan habis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Koreksi sedalam-dalamnya, karena kita tidak ada jaminan. Walaupun haji, walaupun umroh berkali-kali, tidak ada jaminan, karena yang dijamin adalah hati. Qalbun, yang dimuliakan oleh Allah adalah hati, bukan lahiriah kita. Lahir ini sebagai penunjang, tapi batin harus diutamakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu ada di hati. Saya kira cukup. Nanti tausiah selanjutnya besok di tanah suci, tanah haram, yaitu di Makkahul Mukarramah. Semoga manfaat, Allah meridhoinya. Berbanyak sholawat, bukan hanya lahirnya saja, batin kita harus bersolawat. Ada cinta kepada Rasulullah SAW, ada kebersihan jiwa kita, sehingga kita sowan kepada Rasul benar-benar suci dan diterima oleh Allah. Demikian ya, insya Allah kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.